Film Brachiopoda berasal dari kata Yunani yaitu brachion, lengan, dan pos, kaki. Film Brachiopoda adalah hewan laut bertulang belakang yang memiliki dua cangkang, tetapi tersusun secara atas bawah atau dorsa ventral, bukan kiri ke kanan seperti pada kerang. Mereka memiliki alat penyaring makanan khusus bernama lopoper, berupa organ berumbai yang membantu menangkap partikel makanan dari air. Brachiopoda hidup menempel di dasar laut dengan kondisi air yang tenang dan jernih. Umumnya, hewan ini dikenal melalui fosilnya yang banyak ditemukan pada batuan berumur Paleozoikum, sehingga berperan penting dalam studi paleontologi dan rekonstruksi lingkungan laut purba. Nah, sekarang kita akan bahas film Mollusca. Film Mollusca merupakan kelompok hewan bertubuh lunak yang umumnya dilindungi oleh cangkang dari zat kafur. Salah satu kelasnya adalah Bivalvia, yaitu hewan bercangkang dua yang bagian simetris kiri dan kanan. Kelompok ini mencakup kerang, tiram, remis, dan kijing yang hidup di laut maupun air tawar. Bivalvia memperoleh makanan dengan cara menyaring partikel halus dari air atau filter feeder menggunakan insangnya. Tubuhnya tidak memiliki kepala dan bergerak dengan kaki berbentuk pipih untuk menggali atau menempel pada dasar perairan. Saat ini saya akan memberitahu apa saja karakteristik dari Brachiopoda dan Mollusca kelas Bivalvia. Oke, pertama ada Brachiopoda. Brachiopoda memiliki dua cangkang dorsal ventral, tubuhnya simetris, bilateral, dan alat makan berupa lopopore. Nah, hidup di dasar laut atau fosil, tidak memiliki sirkulasi tutup, dan fosil laut Paleozoikum. Nah, sedangkan yang kedua Mollusca kelas Bivalvia. Tubuhnya lunak, memiliki dua cangkang simetris kiri kanan, bernapas dengan insang, lalu bergerak dengan kaki pipi untuk menggali atau menempel. Nah, peredaran darah mereka terbuka dan hidup di laut maupun di tawar. Nah, sekarang saya akan membahas tentang klasifikasi Brachiopoda. Brachiopoda memiliki klasifikasi sebagai berikut. Dia memiliki kingdom Animalia yang terbagi menjadi dua, yaitu ada Inarticulata dan Articulata. Inarticulata yaitu cangkang tidak berencel atau biasa disebut lingula, dan Articulata atau cangkang berencel yang biasa disebut Terebratula. Nah, berikut adalah contoh-contoh gambarnya. Gambar yang pertama yaitu adalah menunjukkan Inarticulata, dan gambar yang kedua yang menunjukkan Articulata. Nah, sekarang saya akan bahas tentang klasifikasi Mollusca kelas Bivalvia. Nah, dia terbagi menjadi sebagai 4 subkelas. Nah, subkelas yang pertama saya bahas yaitu adalah Protobranchia yang memiliki insang sederhana potograf atau gear. Nah, dengan ordo Nuculanida, Nuculicida, Celomida, dengan contoh spesies Sacalera crassa, Acilacobeliidae, Acara johnsoni. Nah, yang subkelas yang kedua yaitu adalah Pteromopia group. Nah, dia hidup di laut melekat dengan bisus, Taxodontiid, dan ada Neurus layer. Nah, dengan ordo Estroidae, Petiodea, Inorceramidae. Dengan contoh spesiesnya yaitu adalah Ostriodeulus, Amusium, Plerotectes, lalu Inocreamus, Boa buibui. Nah, berikut itu adalah Paleopterodonta yang memiliki ciri utama equivalve atau dua katup yang memiliki sama ukuran. Nah, gigi entelnya satu atau double baris, dan ada Neurus layer. Nah, dia memiliki ordo terbagi menjadi dua, yaitu Inioda dan Trigonioda. Nah, dia memiliki contoh spesies yaitu Anodonta anatina, Trigonia, dan Interlaevigata. Nah, yang berikutnya ada yang subkelas Heterodonta group. Dia memiliki ciri utama, memiliki sifon, lalu tidak memiliki necrous layer. Nah, dia memiliki satu ordo doang, yaitu Hipporitida atau biasa disebut rudis. Nah, dia contoh spesiesnya tidak spesifik dan kurang diketahui. Nah, sekarang saya akan membahas tentang morfologi Mollusca. Morfologi Mollusca yang pertama yaitu dia berbentuk simetri bilateral dengan tubuh kiri dan kanannya yang seimbang. Terus dia memiliki dua katup biasa disebut verve yang identik dengan ukuran dan ornamennya yang sama. Yang ketiga, dia berbentuk simetri dan terjadi pada bidang commissure, tetapi tiap katupnya tidak simetris. Yang keempat, ada ornamen cangkangnya dengan memiliki berbagai bentuk dan pola pada permukaannya. Yang kelima yaitu tentang gigi enselnya atau hinged menjadi dasar klasifikasi morfologinya.
yaitu dibagi menjadi berikut. Yang pertama ada notek atau tanpa gigi, disodon atau gigi sederhana, sikosodon atau gigi terpisah, isodon gigi besar dan simetris, heterodon gigi berbeda bentuk, dan desmodon gigi terreduksi, dan yang terakhir ada phasoidon atau taidon atau biasa disebut dengan bentuk gigi tebal atau banyak dan juga berbentuk rapi. Nah, sekarang saya akan bahas tentang paleoekologi moluskanya. Nah, saya membaginya menjadi 5 aspek. Yang pertama habitat utama, gaya hidup, toleransi lingkungan, indikator lingkungan, dan zaman dominan. Nah, pada Brachiopoda, dia memiliki habitat utama laut dangkal bersubstrat keras dengan gaya hidup sesil, toleransi lingkungannya sempit atau steneoceous, dan indikator lingkungannya yang ada pada kedalaman dan energi laut, dan zaman dominannya yaitu ada pada Paleozoikum. Nah, yang berikutnya yaitu ada Mollusca kelas Bivalvia. Dia memiliki habitat utama laut dangkal, payau, dan air tawar. Dia memiliki gaya hidup infaunal atau epifaunal dengan toleransi lingkungan lebar atau Eureoceous, dan indikator lingkungannya yang ada pada kedalaman dan energi laut dengan zaman dominan Paleozoikum. Nah, kesimpulan dari presentasi ini adalah yang itu Phylum Brachiopoda dan Phylum Mollusca memiliki kelas Bivalvia yang sama, merupakan hewan bercangkang dua yang sangat penting dalam studi paleontologi. Keduanya berbeda dalam struktur, tubuh, dan cara hidupnya, namun fosilnya memberikan informasi penting tentang kondisi lingkungan hidup laut purba. Melalui analisis paleoekologi, keberadaan mereka membantu memahami evolusi serta perubahan ekosistem laut dari masa Paleozoikum hingga sekarang.